kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan seterusnya kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih membahas tentang akad ijarah atau akad sewa menyewa, dan kita telah membahas bagian awal dari akad sewa menyewa ini. Berikutnya kita akan sebutkan kondisi di mana pembayaran upah dari sewa menyewa tersebut atau nilai sewa menyewa ini dibayar sesuai dengan harga pasarnya atau harga kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi apabila sewa menyewa diberlakukan tanpa akad. Contohnya apabila ada seseorang yang dia naik kendaraan atau menumpangi kendaraan, atau contohnya taksi atau mobil, atau mungkin kendaraan transportasi laut atau udara, atau contohnya membuatkan pakaian yang akan dijahit, atau apa saja dari sewa menyewa yang ini tidak diberlakukan dengan adanya akad sebelumnya. Hanya saja salah satu pihak menyangka bahwasanya ini adalah sewa menyewa, sementara yang lain itu tidak menyangka demikian tanpa adanya akad. Atau kedua-duanya melakukan
tindakan sewa menyewa tanpa adanya akad ijab dan kabul yang terucapkan, demikian. Maka hal ini sah. Hal ini sah apabila diberlakukan dengan fee atau nilai dari sewa menyewa itu berdasarkan harga pasar atau kebiasaan yang berlaku ketika itu, demikian. Demikian. Contoh ketika seorang yang dia pejalan kaki, ya, lantas tiba-tiba ada angkot yang berhenti, ya, di sampingnya atau di sisinya, lalu dia naik kendaraan tersebut karena dia mengetahui kendaraan, ya, angkot ini yang biasa menghantarkannya ke sampai kepada tempat domisilinya, demikian. Tidak ada akad, ya, antara penumpang ini, orang tersebut, dengan supir angkotnya, demikian, ya. Namun berlaku ini merupakan bentuk menyewa, yaitu sewa transportasi, demikian. Maka tentunya sah, ya, akad seperti ini sah walaupun tanpa disebutkan dengan lisan, dan ini diberlakukan, ya, harga sesuai dengan harga kebiasaan yang berlaku, demikian. Jika jarak, ya, mulai dia berada atau naik angkot tersebut kemudian sampai turunnya, ya, ini dengan nilai tertentu, contohnya 5.000, ya, maka seperti itu yang diberlakukan, ya, antara keduanya, ya. Supir angkot meminta, ya, pembayaran atas transportasi pengangkutan yang dia lakukan, ya, diminta kepada penumpang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini berlaku seperti ini berlaku pada apa saja, ya, yang dia diberlakukan secara berulang dan dia menjadi kebiasaan masyarakat, seperti itu, ya. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-'adah muhakkamah, ya, kebiasaan itu dijadikan sebuah hukum, ya, dijadikan sebagai patokan hukum, yang tentunya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hukum menyewakan wakaf, ya. Hukum menyewakan wakaf. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Menyewakan wakaf, apakah itu mungkin barang ataukah tanah mungkin, ya, begitu juga gedung, ya, atau apa saja yang sesungguhnya, ya, dibolehkan untuk diwakafkan, ya, maka ketika itu sah untuk disewakan wakaf tersebut, ya. Wakaf tersebut sah untuk disewakan apabila orang yang mewakafkan atau pihak yang mewakafkan ini atau pihak yang menyewakan ini telah wafat, maka beralih, ya, kepada orang yang setelahnya yang mengurusi atau orang yang bertanggung jawab atau ditunjuk sebagai penanggung jawab dari wakaf tersebut, maka beralih kepadanya dan akad sewa menyewa tersebut tidak dibatalkan. Akad sewa menyewa tersebut tidak dibatalkan, ya, dengan sekedar, ya, wafatnya orang yang menyewakan, ya, barang-barang wakaf tersebut. Seperti itu. Nah, orang yang kedua, orang berikutnya inilah yang akan menerima pembayaran sewa, kemudian tentunya akan mengalihkan kepada maslahat kaum muslimin, demikian. Nah, tentunya segala sesuatu yang haram untuk dijual belikan, maka haram juga untuk disewakan atau dimanfaatkan, ya, disewakan, ya, dimanfaatkan lalu diambil fee-nya, ya, disewakan, kecuali wakaf, ya, kecuali wakaf, demikian.
Nah, wakaf memang haram untuk dijual belikan, tapi dia boleh disewakan seperti itu ya. Demikian. Begitu juga ya manusia, orang merdeka. Orang merdeka itu ya, itu haram untuk dijual belikan, tapi dia boleh ya untuk disewa tenaganya. Demikian ya. Jadi ada beberapa yang dikecualikan, yang sedikit perbedaan antara jual beli dengan sewa menyewa. Jual beli ya ada kesamaan, yaitu seluruh apa yang diharamkan untuk dijual belikan maka haram juga untuk disewakan ya, untuk disewakan. Ada beberapa yang dikecualikan, dan ini boleh diberlakukan pada ya akad sewa menyewa, yaitu wakaf. Wakaf itu tidak boleh dijual belikan, namun dia boleh untuk disewakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manusia merdeka. Manusia merdeka itu tidak boleh dijual belikan, namun dia boleh untuk disewa. Apanya? Tenaganya, ya, skillnya, waktunya, demikian, ya. Seperti itu. Itu dengan bahasa lainnya dipekerjakan, seperti itu. Ya, disewa tenaga, waktu, dan keahliannya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, begitu juga ya ummul walad. Ummul walad yaitu budak wanita yang melahirkan bayi dari tuannya, ya. Maka dia tidak boleh dijual belikan, namun dia boleh untuk disewakan. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kapankah wajib dibayarkan ya nilai atau harga sewa tersebut, yaitu fee, uang sewa tersebut, kapankah wajib untuk diserahkan atau dibayarkan? Ya. Wajib ya upah atau upah sewa, atau kita katakan fee dari atau gaji dari sebuah akad sewa menyewa ini wajib untuk dibayarkan dengan akad, berdasarkan adanya akad, ya, wajib ketika itu. Begitu akad ini berlangsung dan terjadi, maka ketika itu wajib ya bagi orang yang menyewa, ya, kewajiban adalah dia membayar uang sewa. Demikian. Adapun kewajiban untuk menyerahkan ya uang sewa tersebut itu setelah berlalunya waktu, ya, berlalunya waktu, yaitu ketika sudah selesainya ya pekerjaan, ya, waktu dari yang sudah ditentukan dan ini sudah berlalu dan ternyata pekerjaan tersebut sudah selesai, ya, atau waktu yang sudah disepakati untuk penyewaan tersebut, maka wajib ketika itu bagi orang yang menyewa untuk membayarkan uang sewanya. Demikian, ya. Namun boleh apabila ada keridhaan dari kedua belah pihak untuk menunda atau untuk mempercepat, ya, atau membayarnya dengan cara bertahap-tahap, ya, seperti itu. Nah, maka ini dibolehkan, tapi dengan syarat adanya keridhaan, ya, adanya keridhaan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus orang yang dipekerjakan, yaitu orang yang disewa tenaganya, keahliannya, ya, begitu juga waktunya, berhak terhadap upah sewa tersebut bagi dirinya tatkala dia telah menyelesaikan pekerjaannya, ya, dengan sempurna, ya. Maka wajib ketika itu untuk diberikan ya upahnya atau berdasarkan kesepakatan, ya. Nabi SAW ya mengkaitkan dengan ya kering dari keringatnya. Walaupun kita tidak batasi bahwasanya tidak harus kering keringatnya, ya. Tapi Rasulullah SAW mengindikasikan dari sabda beliau ini yang akan kita sebutkan, ya, bahwasanya ini menunjukkan adanya penyegeraan untuk pembayaran ya upah
bagi orang yang dipekerjakan ya dalam waktu yang cepat setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Demikian. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati. Ada 3 orang yang aku ya akan menuntut mereka pada hari kiamat. Aku menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat. Ya. Rajulun a'ta bi summa ghadara. Seseorang yang memberi ya dengan namaku, memberi atau diberi ya dengan namaku, kemudian dia melakukan ya tipuan atau melakukan kecurangan, demikian. Yaitu dia mendapatkan amanah ya, namun dia tidak memenuhi amanah tersebut ya. Seperti itu. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia menjual orang yang merdeka, lalu dia makan ya nilai jualnya, yaitu hasil dari jual belinya. Demikian. Yaitu orang yang dia menikmati hasil jual beli dari orang merdeka. Ya. Baik, di zaman ini ada orang yang menjualkan ya orang yang merdeka, yaitu para calon-calon pekerja luar negeri ya, yang mereka contohnya dikarantina di satu tempat, yang lebih tepatnya disekap begitu ya, karena mereka mencari kerja, lalu diperjualbelikan kepada orang lain untuk dia dipekerjakan ya dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan haknya ya, dengan satu orang ya, satu jiwa contohnya dengan harga sekian ya, seperti itu, 5 juta atau berapa juta, demikian ya. Begitu juga contohnya ya, kalau dia wanita ya, dia dijual belikan ya untuk konsumsi seksual ya, para laki-laki hidung belang contohnya ya, para germo ya, atau rumah seksual begitu ya, kita katakan prostitusi, rumah prostitusi dan seterusnya ya. Terkadang mereka ini yang mendapatkan ya wanita-wanita yang masih usia muda ya, dengan cara mereka membeli seperti itu, demikian. Nah ini seperti ini tentunya ya, ini bentuk menjual orang merdeka ya, lalu dia menikmati hasilnya. Maka orang seperti ini kalau akan mendapatkan ya, mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai ya musuh atau penuntut mereka pada hari kiamat. Demikian. Kemudian wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Ya. Kemudian orang yang ketiga, yaitu orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja tersebut memenuhi ya pekerjaan ya, memenuhi ya pekerjaan itu untuk orang yang mempekerjakannya, namun dia tidak atau dia minta kepada orang tersebut pekerjaan dan dia telah memenuhinya. Itu orang yang menyewa tersebut meminta untuk pemenuhan pekerjaan dan itu sudah dipenuhi, namun dia tidak memberikan upahnya, demikian ya, tidak memberikan upahnya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Dan juga ada motivasi dari Nabi SAW untuk ya memberi ya upah orang yang bekerja sebelum keringatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang dipekerjakan, yang disewa tenaganya, waktunya dan keahliannya untuk sebuah pekerjaan, maka orang tersebut setelah dia menyelesaikan pekerjaan tersebut di waktunya, maka dia berhak untuk mendapatkan upahnya dan haram bagi orang yang mempekerjakannya untuk menundanya ya.
kecuali dengan izin orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan menanggung kerugian barang yang disewakan, ya, menanggung kerugian barang yang disewakan. Perlu kita ketahui, ya, bahwasanya orang yang menyewa, maka sesungguhnya dia tidaklah menanggung kerugian, ya, barang yang disewanya. Kita ulangi, orang yang menyewa barang, ya, sesungguhnya dia tidak menanggung kerugian, ya, atau tidak menanggung kerusakan barang yang disewanya selama dia tidak melanggar kesepakatan atau melakukan kecerobohan, ya, selama dia tidak melakukan kecerobohan atau, ya, adanya kelalaian dari dirinya sehingga menimbulkan kerusakan, ya, pada barang tersebut, bahkan kehilangan. Artinya apabila orang yang menyewa ini melakukan, ya, pelanggaran terhadap kesepakatan atau adanya kelalaian dari dirinya, begitu juga contohnya adanya kecerobohan yang dia lakukan sehingga mengakibatkan kerusakan, kehilangan, ya, barang yang disewanya, maka ketika itu dia menanggung kerugian. Orang yang menyewa tersebut maka menanggung kerugian. Aslinya dia tidak tanggung bila kerusakan barang tersebut, barang disewanya yang bersifat alami. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Kemudian tidak boleh bagi seorang istri dia menyewakan dirinya, ya, atau menawarkan dirinya untuk sebuah pekerjaan di luar rumahnya, ya. Begitu juga contohnya menyusui bayi orang lain tanpa seizin dari suaminya. Demikian. Seperti itu. Mengapa? Karena suami bertanggung jawab atas dirinya. Suami tersebut bertanggung jawab atas dirinya. Maka tidak boleh dia bekerja, ya, di luar rumah, ya, yang tentunya orang lain yang akan menyewa tenaganya, menyewa waktu dan keahliannya, ya, untuk sebuah pekerjaan yang mungkin dimampui oleh wanita tersebut. Tidak boleh dia lakukan itu kecuali dengan izin sang suami. Demikian. Begitu juga ketika barangkali dalam kasus menyusui, ketika barangkali dia memiliki bayi, lantas dia ingin menyusui bayi yang lain, ya, baik itu ada upah ataupun tidak ada upah, maka di sini harus izin suaminya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang penggabungan antara jual beli dengan akad sewa menyewa. Apakah diperbolehkan menggabungkan, ya, akad jual beli dengan akad sewa menyewa? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Apabila terjadinya akad jual beli dan sewa menyewa ini pada barang yang berbeda masing-masingnya, maka tentunya ini hal yang dibolehkan, ya, seperti itu. Contohnya adalah, ya, saya jual rumah ini kepada Anda dengan harga 120 juta, ya, dan saya sewakan, ya, lahan saya ini di sebelah rumah tersebut, ya, dengan harga, ya, 15 juta, seperti itu. Maka seperti ini ketika diterima oleh pihak yang lain, ya, boleh katanya saya terima, maka ini, ya, akad, ya, boleh, ya, akad boleh. Mungkin ada yang bertanya, akad seperti ini boleh, kenapa kok boleh? Bukankah ini ada dua akad, ya, bukankah ini ada dua akad, ya, pada satu transaksi? Maka kita katakan, ya,
Betul, ini ada dua akad, ya. Ini betul ada dua akad, tapi pada transaksi barang yang berbeda. Demikian ya, transaksi barang yang berbeda. Satu, ya, barang yang dijual belikan adalah rumah, kemudian yang lain adalah barang yang disewakan adalah lahan, ya, lahan tanah, demikian. Maka ini dua hal yang berbeda, ya. Hanya saja ya digabungkan dalam satu waktu, namun bukanlah digabungkan dalam satu transaksi. Nah, ini harus dibedakan. Ini harus cerdas, ya, harus jeli di dalam memahami kasus, ya. Jadi ketika mendapatkan dalil, ya, dalil, contohnya Nabi SAW itu, ya, dikabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, naha SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW melarang, ya, dua jual beli pada satu jual beli, demikian. Lalu ada yang berkomentar, ini Rasulullah hadis yang sahih, Rasulullah melarang dua jual beli pada satu jual beli. Sementara para ulama, kata mereka, ya, berpendapat bahwasanya sewa menyewa termasuk jual beli, yaitu jual beli jasa, dan ini diberlakukan pada, ya, satu jual beli. Bukankah ini termasuk yang dilarang? Kenapa Anda bolehkan? Nah, seperti itu. Maka kita katakan hadis ini bukanlah merupakan hal yang keliru. Ini hadis yang benar. Hanya saja pemahaman yang keliru memahami hadis ini. Hadis ini melarang jual beli, ya, melarang jual beli, dua jual beli yang diberlakukan pada satu, ya, satu transaksi jual beli, bukan satu waktu, ya, transaksi jual beli, ya. Nah, di sini ada dua transaksi yang berbeda, ya, yaitu satu, dia transaksi jual beli pada barang yang berbeda, ya. Kemudian satu transaksi, ya, sewa menyewa pada barang yang lainnya, demikian. Hanya saja waktunya yang digabungkan menjadi satu, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Apakah boleh seperti ini? Wallahu ta'ala alam, ya, saya condong ini boleh, ya, seperti itu. Begitu juga contoh yang lain, ya, apabila contohnya dia katakan, ya, ada dua toko yang bersebelahan, yang kedua-duanya milik satu orang, ya, dia katakan begini, saya jual ini toko, ya, yang satu saya jual toko dengan harga, ya, 150 juta, ya, dan saya sewakan toko yang sebelahnya itu dengan harga, ya, 1 tahun 20 juta. Nah, seperti itu. Atau dikatakan saya sewakan toko tersebut dalam setahun, ya, 5 juta, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini sah, boleh, tidak mengapa, ya, demikian. Dan boleh juga untuk pembayarannya, ya, dibayar dengan cara bertahap, ya, dengan cara bertahap, tentunya berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak boleh para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam kasus penggabungan antara, ya, jual beli dengan sewa menyewa adalah, ya, yaitu menggabungkan, ya, akad jual beli dan akad sewa menyewa itu pada satu barang, ya, yaitu barang tersebut di satu waktu dia ini di akad pertama dia ini dijual belikan, tapi di akhirnya, ya, atau konsekuensi dari akad tersebut atau dipersyaratkan dalam akad tersebut, ya, ketika pembayaran secara bertahap, ya, maka ini tidak dimiliki dan akan dihitung sewa. Nah, seperti itu. Contoh kasus, ya, kasus ini sesungguhnya kasus yang disebut oleh para ulama dengan
al-ijaru al-muntahi bitamlik, yaitu sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Demikian. Aslinya bentuknya adalah bentuk sewa menyewa, tapi nanti berakhir menjadi kepemilikan, ya, bagi orang yang menyewanya, seperti itu. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bentuknya adalah ada dua pihak yang bersepakat, ya, bersepakat untuk salah satu dari antara mereka untuk menyewa barang tertentu yang dimiliki oleh orang lain ini, ya, barang tertentu yang dimiliki oleh orang lain ini. Contohnya adalah mobil, ya, mobil atau lahan, ya, disewa, ya, disewa. Contohnya dalam sebulan 5 juta, atau contohnya kita katakan, ya, kurang dari itu atau lebih daripada itu, ya, kita katakan 5 juta setiap bulannya, seperti itu, disewa. Demikian. Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, masa yang panjang, kayak kita katakanlah barangkali sekitar 3-5 tahun, seperti itu, ya. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barang yang disewa ini disepakati bahwasanya apabila, ya, dalam jangka waktu tertentu ini terus disewa, ya, katakanlah sampai kita tentukan 5 tahun dengan tadi uang sewa sekitar 5 juta per bulannya, demikian seterusnya, demikian, ya, maka barang tersebut atau kita katakan lahan atau contohnya mobil, ya, itu akan menjadi miliknya, demikian, seperti itu. Nah, namun apabila berhenti sewa sebelum waktu yang ditentukan tersebut, ya, sebelum waktu yang ditentukan tersebut, contohnya ketika 3 tahun ternyata tidak melanjutkan sewa, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini termasuk yang dilarang. Mengapa dilarang? Karena di sini ada penggabungan 2 akad pada satu barang, ya, yang tidak bisa ditentukan salah satu dari keduanya, ya. Dan kedua akad ini 2 akad yang berbeda, ya, 2 akad yang berbeda. Jual beli, sesungguhnya ini mestinya jual beli, konsekuensi dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan, ya, barang tersebut. Kalau ini jual beli, mestinya ini dimiliki oleh sang pembeli, demikian. Namun ternyata ini terhitung sewa. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika tidak lunas pembayaran sampai waktu tertentu yang sudah ditetapkan, maka ini akan dikembalikan, ya, kepada orang yang memiliki barang tersebut. Nah, ini menunjukkan, ya, kerancuan di dalam, ya, akad ini. Apakah dia akad jual atau akad beli atau akad sewa? Jual beli atau akad sewa menyewa, demikian, seperti itu. Nah, ini 2 akad yang terlarang. Nah, berlaku juga sesungguhnya pada bentuk jual beli, 2 jual beli pada 1 jual beli, demikian, ya. Dan ini tentunya dalil tentang masalah ini adalah dalil larangan, ya, yang disebutkan oleh yang warid atau yang terdapat dari Nabi SAW, bahwasanya ada larangan dari Nabi SAW, ya, melarang 2 jual beli pada 1 jual beli. Ini termasuk, ya, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini walaupun kita katakan ini bentuknya adalah adanya keridhaan
ya pada kedua belah pihak tentang akad seperti ini, maka ini keredoan atau kerelaan di antara keduanya ini tidak membenarkan, tidak menjadikan ya akad itu menjadi benar. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena ini ya adalah hal yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa hukum ya mengambil upah atas ibadah, ya, atas sebuah ibadah, mengambil upah atas ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa bentuk ibadah di sini? Contoh ya, seperti contohnya mengajar, ya, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama, dia mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Atau orang yang memiliki keahlian dalam agama, ya, yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menduduki sebuah posisi seperti ahli fatwa yang mengurusi masalah keagamaan di masyarakat. Atau contohnya ahli fatwa, ya, atau kita katakan qadhi, yaitu hakim, seperti itu. Seperti contohnya para ahli agama yang bekerja di kantor urusan agama KUA, ya, seperti itu. Atau contohnya di Majelis Ulama Indonesia, katakan, atau di majelis sebuah lembaga yang di sana digaji atau diberi upah oleh pemerintah untuk menduduki jabatan sebagai mufti, orang yang memberi fatwa atau menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar urusan dunia mereka atau agama mereka. Demikian. Ya. Itu contoh di antara bentuk ibadah, ya, ibadah seperti ini. Ya, tentunya kan mengajar itu adalah bentuk apa? Bentuk ibadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya, ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang, ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara, ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah belajar atau mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya, seperti itu. Hafalan Quran. Begitu juga hukum-hukum dalam Al-Quran. Begitu juga, ya, barangkali apa saja yang terkait dengan Al-Quran, ya, ini termasuk. Dan ini merupakan ibadah tentunya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang terbaik adalah orang yang seperti ini. Demikian. Maka ini termasuk ibadah para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bentuk ibadah, ya, adalah seperti adzan, iqamat, ya. Begitu juga keimaman, ya, dalam di masjid, imam sholat, demikian, ya. Atau contohnya membangun masjid, ya, atau ngurusin masjid, ya, contohnya membersihkan masjid, ini kan ibadah, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana hukum, ya, menerima upah, ya, untuk ibadah-ibadah seperti yang kita sebutkan ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita katakan boleh, ya, boleh untuk menerima upah dari pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ya, boleh. Sesungguhnya bukanlah, ya, bukanlah hal ini termasuk menjual agama, atau kita katakan menjual ibadah kepada orang lain, bukan. Akan tetapi sesungguhnya, ya, yang dibayar dalam hal ini atau yang diberi nilai dalam hal ini bukanlah ibadahnya, namun sesungguhnya hanyalah waktu dan tenaga orang yang memiliki keahlian tersebut, itu yang dibayar, ya. Kecuali, contohnya, kecuali, ya,
orang-orang tersebut, orang yang akan ditugaskan menjadi muadzin atau menjadi orang yang iqamat, ngurusin masjid, rumah Allah, atau ditunjuk sebagai imam sholat berjamaah atau menjadi khatib, ya, begitu juga contohnya membangun masjid atau mengurusi masjid, ya, atau mengajarkan ilmu agama, para menjadi ustadz, ya, yang bekerja di satu urusan, ya, agama, demikian, atau contohnya bekerja sebagai pemberi fatwa atau sebagai hakim dalam urusan agama, ya. Apabila mereka ini dalam hati mereka menjual apa yang mereka miliki tersebut, ya, ibadah yang mereka miliki, dan itu terindikasi dengan tarif, ya, dengan adanya penentuan tarif, ya, dan tentunya tarif ini di atas rata-rata. Namun ya, sebagian orang contohnya di antara mereka ini tidak memenuhi satu penentuan gaji, padahal itu di atas rata-rata, karena dia bertarif. Ya, maka seperti ini tentunya, ya, ada indikasi kuat pada dirinya bahwasanya dia ini ingin menjual agama, seperti itu. Ya, kecuali kalau seandainya contoh, ya, dia memiliki tanggung jawab yang besar, ya, tanggung jawab yang besar. Contohnya dia menanggung beberapa kepala dalam rumah tangganya, ya. Mungkin dia punya beberapa istri dan banyak anak, begitu juga barangkali, ya, ada juga anak yatim yang diurusinya, sehingga dia perkirakan kebutuhan setiap bulannya, ya, adalah sekian. Maka paling tidak, ya, ketika dia memiliki keahlian khusus dalam terkait dengan ilmu agama atau terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah, ya, maka dia punya nilai sekian untuk bisa minimal agar bisa menafkahi mereka semua. Maka atas dasar ini, maka boleh bagi dirinya, ya, untuk melihat siapa yang paling tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Apa yang paling tinggi dari gaji yang ditawarkan kepada dirinya. Maka ini bukan bertarif, kita katakan, ya, karena sesungguhnya ini terkait dengan nafkah yang ada di pundaknya, seperti itu, yang wajib bagi dia untuk menafkahinya, seperti itu, ya. Adapun sebahagian orang yang menentukan tarif padahal itu sudah berlebih bagi dirinya, dan dia melihat bahwasanya untuk orang seperti dia itu harus memang lebih, maka ini tidak tepat, ya, ini tidak tepat, ini kurang adab, ya. Ini seolah-olah, ya, ada indikasi kuat pada dirinya dia ini ingin menjual agama atau menjual, ya, memberikan nilai pada ibadah yang dimilikinya, seperti ibadah yang akan dikerjakannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu, ya. Oleh karenanya, ya, sebaiknya memang pihak-pihak yang menginginkan pekerjaan mereka ini, ya, sebaiknya mereka, ya, sendiri yang menetapkan dengan perkiraan kelayakan, ya, seperti itu, kelayakan, ya. Jangan sampai contohnya, ya, terlalu rendah sehingga nanti mereka ini sulit untuk, ya, menolaknya, namun akhirnya mereka pun menjadi, ya, tidak terpenuhi kondisi, mereka itu, ya, mendapatkan kondisi di mana mereka tidak terpenuhi kebutuhan nafkah mereka dalam rumah tangga mereka, seperti itu, ya. Ya, kita katakan untuk pekerjaan duniawi saja, ya, ini terkadang sebahagian pemilik usaha atau pemilik pekerjaan tersebut itu memberikan harga tinggi. Maka kita katakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan urusan orang banyak, ya, yang ini maslahatnya terkait dengan agama dan akhirat bagi sebagian orang tentunya, maka hendaknya mereka memberikan penawaran yang tinggi seperti itu, ya, di atas kelayakan yang ada, seperti itu, ya.
Jangan sampai mereka nanti ini malah yang terkesan seperti orang yang bertarif seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Memang kita tidak boleh untuk menduga dalam hati-hati mereka ini tidak ikhlas dalam ketika melakukan tugas atau menerima tugas tersebut, ya. Hanya saja kita katakan ya, ini sebagai bentuk penghormatan, ya, kita sebagai pihak yang mempekerjakan mereka, ya, sebenarnya penghormatannya adalah ya kepada ibadah tersebut, ya, ibadah tersebut, ya, dimana orang-orang ini kita minta untuk bisa meluangkan waktunya agar bisa ya mereka ini memenuhi kemaslahatan umum terkait dengan ibadah ini, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Dan bagi saya ingatkan kepada kaum muslimin yang mereka ya memiliki keahlian khusus dalam bidang agama yang diarahkan untuk bekerja yang terkait dengan ibadah-ibadah, maka ikhlaslah, ikhlaslah. Dan terus perjuangkan ikhlas ini, karena memang ikhlas ini merupakan perkara yang berat. Perkara yang berat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Para sebagian ulama atau dahulu ada seorang ulama, ya. Mereka ulama ini mengatakan, ya, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku kendalikan ketimbang niatku, karena sesungguhnya dia itu berbolak-balik bagiku. Demikian. Jadi memang meluruskan niat, mengikhlaskan niat, ya, menjadikan niat itu tulus itu sangat berat. Ya, para ulama saja, ya, ulama saja itu berat sekali. Ya, mereka merasakan berat untuk meluruskan niat, apalagi kita. Demikian, ya. Cuma terus, ya, terus kita apa? Kita berupaya untuk meluruskan niat. Ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ini untuk membantu orang banyak. Niatkan di sini juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, bagi orang yang punya ilmu agama yang dia harus mengajar, ya, dia harus mengajar. Demikian. Barangkali ya gaji yang didapatkan itu begitu besar atau mungkin penawarannya sangat besar. Maka janganlah kita jadikan patokan besarnya nilai tersebut. Tapi lihat bagaimana manfaat yang besar yang bisa didapatkan dari pekerjaan ini. Di mana manusia bisa mendapatkan ilmu dari kita, ya. Kemudian bila orang tersebut mengamalkannya, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai wafatnya kita, dan terus akan mengalir terus apabila dia terus ya diajarkan. Jangankan diajarkan, bertumpu saja, maksudnya pada orang yang diajarkan, dan mereka saja yang yang mengamalkan, tidak orang lain. Kita sudah mendapatkan pahala dari mereka. Bahkan sekedar kita mengajarkan kepada mereka itu merupakan pahala. Ketika diamalkan, maka ini merupakan bentuk pahala. Dan bila diajarkan kepada orang lain oleh mereka, yang mereka ini kita pernah ajarkan, maka kita mendapatkan pahala. Demikian. Maka kita katakan, kalaulah manusia mereka itu berinvestasi dalam urusan dunia dengan harta-harta mereka, maka Anda, wahai orang yang memiliki ilmu agama, Anda bisa berinvestasi ya dalam urusan akhirat Anda dengan ilmu yang Anda punya. Seperti itu. Ya, dengan cara seperti ini. Jangan, bahkan kita katakan nilai yang diberikan oleh manusia terhadap apa yang Anda ajarkan ini kecil, sedikit. Dan yakini itu sebagai bentuk sebagai bentuk dampak baik ketika kita memiliki orientasi akhirat. Seperti itu. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW, siapa saja menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, cara pandangnya, fokus pikirannya, tujuannya,
maka Allah jadikan kekayaan itu ada pada hatinya. Dan Allah kumpulkan urusannya untuk dia. Dan datanglah dunia itu kepadanya dalam kondisi dunia itu tertunduk kepadanya. Luar biasa. Nah, ini anggaplah seperti itu. Ini buah manis ya dari orientasi kita terhadap akhirat. Seperti itu. Demikian. Dan itu nilai yang kecil yang diberikan, ya. Dibandingkan dengan pahala yang terus mengalir yang banyak-banyak yang kita tidak tahu. Andaikan dibukakan pahala itu kepada kita, maka kita akan mengecilkan dunia ini. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga hal-hal yang lain seperti contohnya muadzin, bagaimana ya pahala seorang yang azan itu, ya, iqamat juga, ya, demikian. Yang mereka ini sebagai orang yang mengundang orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah berupa sholat. Seperti itu. Ya, demikian. Keimaman juga demikian, yang dia menjadi pemimpin terdepan dalam ketaatan bagi manusia yang di belakangnya. Demikian, ini luar biasa. Maka orientasikan pada akhirat, jangan dunianya. Dunia ini kecil para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, ini diantara cara kita untuk bisa ikhlas, ya, ketika kita mendapatkan penawaran dunia, ya, dari apa yang kita miliki, ya, untuk diarahkan kepada bentuk-bentuk ibadah, ya, yang di sana ada nilai fee-nya. Demikian, seperti itu para muslim, ya. Semoga ini barangkali bermanfaat bagi kita, ya. Dan ini terutama saya pribadi, ya, saya pribadi yang juga berstatus juga demikian sama, ya. Ya, kita saling mendoakan agar kita terus bisa ikhlas, ya. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang ikhlas di dalam, ya, setiap ibadah kami, dan jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang selalu tepat di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal isabah fi jami'i a'malina. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, masih tersisa pembahasan, ya, akad muamalah, ya, terkait dengan ijarah, yaitu sewa menyewa ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, ya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah penyampaian materinya. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Ini pertanyaannya panjang banget ini, ya. Tapi tidak mengapa, untuk awal tidak masalah ini, ya. Saya mencoba untuk memahami dulu. Kalau mungkin saya baca dulu, ini agak panjang. Ya, nanti kalau saya tidak memahami pertanyaan ini, saya mohon untuk bisa dipending, ya. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Ustaz. Saya mau bertanya, saya bekerja di gudang obat-obatan herbal. Saat ini untuk pengiriman barang ke satu tempat di tempat kami, ya, pengiriman barang ke satu tempat namanya Rantau Prapat, kami menggunakan jasa pengangkutan, sebut saja namanya jasa pengangkutan A. Harga per kilo untuk ongkos dari Medan ke Rantau Prapat melalui pengangkutan tersebut 4.000 per kilo. Saya punya teman pengangkutan juga sebut saja nama pengangkutannya B. Dan saya menawarkan kepadanya untuk membawa barang herbal tersebut dengan harga 3.000 per kilonya. Lebih murah Rp1.000 dibandingkan pengangkutan A. Dan perusahaan setuju untuk memakai jasa pengangkutan B tersebut karena bisa lebih hemat Rp1.000 per kilo. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya boleh menerima komisi atau meminta komisi ke teman saya, ya, yang bekerja di pengangkutan B tersebut? Semisal saya minta Rp500 per kilonya untuk setiap pengiriman barang atas jasa saya mencari pengangkutan yang baru tersebut. Dan saya bukan minta dari perusahaan,
tempat saya bekerja, namun komisi tersebut ya itu diterima dari teman tersebut, ya, sehingga teman itu hanya mendapatkan sekitar Rp2.500 per kilo. Baik ya. Wah, ini seru nih pertanyaannya. Alhamdulillah bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi ini uang tips ceritanya nih ya. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima uang tips hadiah uang tambahan, uang terima kasih, apalagi namanya, atau hal-hal yang lain yang disebut dengan sebagai mereka amplop begitu ya, ya, uang panas, mungkin lagi uang panas ini, kalau udah panas udah ketahuan hukumnya kan begitu ya. Katakanlah uang tips atau uang terima kasih begitu, diminta atau tidak diminta, ya, diminta oleh orang yang diberi atau memang tidak diminta, diberi langsung oleh orang yang bersangkutan. Nah, yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah, ya, ini kita rinci. Pertama adalah ya, bila uang tips atau uang terima kasih atau uang amplop kita katakan demikian, itu diberikan ya atau diterima oleh seorang pekerja yang dia memang tugasnya dengan tugas tertentu, yang dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat fee, dia dapat upah atas pekerjaannya, lalu dia mendapatkan tambahan seperti ini atas pekerjaannya tersebut. Contohnya dalam kasus ini tadi saya sebutkan secara umum. Saya ulangi, secara umum. Ya, secara umum, setiap pekerja, pegawai, karyawan, buruh, ya, yang disewa tenaga waktu mereka untuk sebuah pekerjaan, yang pekerjaan tersebut dia telah mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, ya, maka apa saja yang dia dapatkan tambahan, ya, dari pekerjaan tersebut yang telah dia dapatkan gajinya atau dia akan dapatkan nanti gajinya, dia dapatkan dari pihak yang lain, bukan dari pihak yang menggajinya. Kalau dari pihak yang menggajinya namanya bonus, artinya ini tambahan dari gaji. Tapi ini adalah dari pihak yang lain, dari pihak yang lain dia dapatkan tambahan tersebut, maka sesungguhnya ya, tambahan itu, uang tips itu, uang terima kasih itu, amplop itu adalah ghulul. Yang kata para ulama, makna ghulul adalah malul khiyanah, harta khianat, ya, harta yang didapat dengan cara pengkhianatan, dan itu merupakan bentuk pengkhianatan, tidak boleh, karena ini akan menggeser loyalitas pekerjaan, menggeser loyalitas profesionalitas dalam bekerja, yang tidak akan loyalitas itu diarahkan kepada perusahaan atau tempat dia bekerja, ya, namun akan diarahkan kepada orang yang memberikan tips itu kepada dirinya, demikian, seperti itu. Ini harta ghulul. Kata Nabi SAW, hadaya al-ummal ghululun, hadis Ahmad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, hadiah-hadiah untuk para pekerja itu adalah ghulul, itu harta khianat. Ya, hadisnya sahih, hadis Ahmad. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, demikian, ya, itu adalah harta khianat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, ya, orang yang sudah dipekerjakan lalu dia mendapatkan gajinya atas pekerjaan tersebut,
Maka apa saja yang dia dapatkan, dari pekerjaan itu dari pihak lain, maka itu adalah harta khianat, seperti itu. Ya, untuk kasus tadi, ya ini contohnya kita katakan untuk kasus yang ditanyakan. Apabila pekerja, sang penanya ini adalah seorang pekerja yang dia telah mendapat gaji di perusahaan toko atau herbal tersebut, dan di antara pekerjaan dia adalah menghantarkan atau mencari pengangkutan, cari pengangkutan dan menghantarkan barang tersebut, ke pihak yang menghantarkan barang tersebut ke pihak yang membeli atau memesan, seperti itu, ya. Dia yang bertugas untuk menghantarkan ke pihak tersebut, atau ke pihak jasa pengangkutan, nanti akan dikirimkan kepada orang yang memesan, seperti itu. Ini tugas dia. Lalu dari tugas tersebut, dia mendapatkan tambahan gaji, mendapatkan tambahan uang tips, dari tugasnya tersebut. Yang ini bukan dari pihak yang menggajinya, maka ini adalah ghulul, demikian, seperti itu. Ini rincian pertama. Rincian kedua, apabila seorang pekerja yang bekerja dengan sebuah pekerjaan dan dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, namun dia mendapatkan imbalan gaji tambahan uang tips dari pekerjaan yang lain, yang itu bukan tugas dia, yang itu bukan pekerjaan dia, dan itu bukan tugas dia, dan itu dia lakukan, itu di luar waktu pekerjaannya, maka tips dan tambahan tersebut itu halal bagi dirinya. Contoh, seorang guru, kita katakan seorang guru, maka ketika dia mengajar di kelas, ada waktu kewajiban dia untuk mengajar, di kelas itu, mengajar di satu sekolah, lalu baik santri, murid atau siswa atau siswi, itu memberi hadiah, atau orang tuanya, walinya yang memberikan hadiah kepada dirinya, maka ini harta ghulul, tidak boleh, karena dia sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya, yaitu mengajar. Nah, kasus atau rincian kedua adalah apabila ternyata dia mendapatkan tips tambahan hadiah, atau uang terima kasih, dari santri atau murid atau siswa, siswi, atau kita katakan dari wali siswa tersebut, tapi atas sebuah pekerjaan yang bukan dia mendapatkan gaji darinya, tidak ada gaji daripadanya, seperti contohnya menghantarkan siswa tersebut, contohnya untuk bisa pulang ke bandara, lewat bandara, atau contohnya mengajar, contohnya les tambahan, maka sang guru tersebut dia berhak atau boleh untuk menerima tips dan tambahan itu, seperti itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam kasus yang kita tanyakan tadi, yang ditanyakan tadi kepada kita, apabila sang penanya ini bekerja di toko herbal atau toko obat-obatan, ini dia tugasnya hanyalah sebagai accounting, yaitu yang menuliskan keluar. Adapun mencari mencari siapa yang menjadi jasa pengangkutan atau perusahaan apa yang menjadi jasa pengangkutan, itu ada yang lainnya, urusan yang lainnya, ada orang yang mengurus yang lainnya. Lalu dia merekomendasikan temannya di perusahaan jasa pengangkutan tertentu, dan dia mendapatkan tips, baik diminta atau tidak diminta, dia dapatkan tips, uang terima kasih. Bolehkah demikian? Dan itu disetujui oleh pihak pihak tempat dia bekerja di toko atau di tempat toko obat-obatan herbal tersebut. Maka hal ini dibolehkan. Seperti itu. Maka hal ini dibolehkan. Halal dia. Karena dia
mendapatkan tips atas sebuah pekerjaan yang itu bukan ya pekerjaan yang dia telah mendapatkan gaji darinya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau sampai rumah ternyata baju yang kita beli nggak muat, itu termasuk khiyar aib Ustadz? Ya. Baik, kita akan jawab bahwasanya membeli pakaian yang ternyata setelah sampai di rumah itu tidak muat, ya, yang tadinya diduga bahwasanya dengan ukuran tertentu ini muat, ternyata sampai di rumah tidak muat, ya, maka tentunya di sini ada karakteristik barang atau spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan keinginan atau permintaan. Ya, apakah ini disebut dengan khiyar aib? Ya, khiyar aib. Ada hak memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad. Saya condong iya, bisa. Walaupun kita katakan di sini bukan aib cacat pada barangnya, namun ukurannya yang tidak tepat seperti itu. Ya, sebenarnya seharusnya dari awal, ya, seharusnya ya barang ini mestinya dia dicoba terlebih dahulu ya di toko pakaian tersebut. Namun ya apabila ternyata dibeli dengan persangkaan bahwasanya dengan ukuran sekian, dengan ukuran tertentu, maka ini seperti contohnya XL atau ya L atau M begitu ya. Ini ukuran tertentu ini muat karena kebiasaan seperti itu muat. Namun ternyata setelah dicoba di rumah tidak muat karena mungkin bobot sudah berlebih ya. Maka ini wallahu taala alam, ada hak khiyar dalam masalah ini ya, ada hak khiyar dalam masalah ini. Ada hak untuk ya melanjutkan atau membatalkan. Jadi boleh untuk membatalkan. Nah, barangkali yang memudahkan bagi kita ya, atau memudahkan bagi orang pemilik pakaian tersebut atau penjual pakaian tersebut untuk bisa menerima ya penukaran pakaian atau pengembalian pakaian tersebut adalah dengan model penukaran seperti itu ya. Oleh karenanya sebaiknya pembeli yang keliru dalam menentukan ukuran pakaian untuk dirinya ketika dia hendak mengembalikan pakaian yang kekecilan seperti ini, maka sebaiknya disarankan bagi dirinya bukan membatalkan sama sekali, tapi sebaiknya ya dia menukarkan dengan yang lainnya seperti itu. Insya Allah ini akan mudah ya bagi pemilik toko pakaian tersebut untuk bisa menerimanya seperti itu. Walaupun tidak harus ada kelaziman, tidak harus ada kewajiban, keharusan seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada hak khiyar dalam hal ini. Apakah disebut dengan hak khiyar aib ya? Baik, kita katakan barangkali ini ada hak khiyar yang lainnya ya, bisa dikatakan aib ya pada satu sisi, atau bisa juga dikatakan ya ada yang tertipu ya, ada yang tertipu contohnya ya. Dalam hal ini adalah yang tertipu adalah pembeli walaupun sang penjual tidak bermaksud untuk menipu ya. Demikian ya. Yang jelas ini cabang dari khiyar aib. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas saya condong bahwasanya sang pembeli tersebut yang mendapati pakaian yang dibelinya itu kekecilan, dia memiliki hak untuk membatalkan ya akad tersebut. Ya, kalau sudah batal maka tinggal dia apakah dia menerima uang atau dia tinggal mengganti dengan barang yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga, saya tidak punya harta pribadi dan saya tahu suami punya tabungan dari hasil kerjanya. Apakah meminta kepada suami termasuk meminta yang hina dan terlarang? Saya merasa tidak enak, suami sudah memberi nafkah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan seringkali ada kebutuhan besar suami.
seringkali ada kebutuhan besar, suami mengeluhkan tabungannya, membuat saya semakin tidak enak kalau harus meminta di luar kebutuhan sehari-hari. Tapi saya punya kebutuhan pribadi seperti ingin membayar fidyah, ya, ingin membantu ibu yang sudah janda, ingin bisa akikah diri sendiri dan seterusnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, tentunya kebutuhan-kebutuhan primer seorang ibu rumah tangga, seorang istri kita katakan ya, itu ditanggung oleh kepala rumah tangga, yaitu suaminya, demikian ya. Nafkah sesungguhnya bukanlah hanya makan. Nafkah bukanlah hanya makan ya. Tapi nafkah itu termasuk contohnya tempat tinggal. Nafkah termasuk adalah makanan, betul. Juga termasuk nafkah adalah contoh ya, nafkah terkait dengan pakaian. Ya. Contoh ingin membeli pakaian, demikian. Akan tetapi memang harus melihat ya, bila ternyata memang butuh untuk mengganti pakaian karena contohnya sobek, rusak, ya, maka ini ya hal yang wajib bagi suami untuk memenuhinya. Maka meminta kepada suami harta atau uang untuk membeli pakaian yang sudah rusak tersebut, maka ini bukan satu yang terlarang, karena ini meminta hak, demikian. Namun ketika barangkali ingin meminta tambahan pakaian tambahan, ya, meminta pakaian tambahan yang sesungguhnya ada pakaian yang sudah cukup, maka memang sebaiknya ya ini diurungkan ya, ataupun mungkin ya ini menunggu kesadaran dari suami barangkali ya. Oleh karenanya saya ingatkan kepada suami ya, sering-seringlah melihat kebutuhan istrinya ya, melihat kebutuhan istrinya, demikian ya. Jangan hanya yang diberikan nafkah saja ya, jangan diberikan hanya nafkah saja. Ini sekedar motivasi walaupun bukan dalam perkara yang wajib ya. Adapun perkara yang wajib seperti nafkah, makan, sandang pakaian, maksudnya pakaian ya yang wajib, contohnya ketika pakaian itu rusak maka silakan dibelikan pakaian tersebut ya, itu maka wajib ya. Tapi kalau memang masih ada, memang tidak merupakan kewajiban karena masih ada. Adapun nafkah seperti makan ya, begitu juga contohnya pendidikan, apabila contohnya istri butuh ilmu agama maka dibutuhkan contohnya biaya untuk hal tersebut. Contohnya apa? Untuk pendidikan agama sang suami tidak bisa memberikannya. Untuk sampai kepada ya pemenuhan hak pendidikan agama ini ya, tanpa melalaikan kewajiban yang lainnya untuk berkhidmat atau melayani rumah tangga itu bagi seorang istri, bisa contohnya dengan cara menghadirkan ya televisi-televisi yang di dalamnya menayangkan ya ilmu-ilmu agama, maka contohnya berarti membelikan televisi, begitu juga barangkali alat-alat untuk bisa dia menonton atau melihat tayangan tersebut, maka ini diperlukan, itu keluarkan, itu wajib. Jika contohnya barangkali sang istri tidak bisa keluar rumah untuk bisa menghadiri tempat kajian ya, atau boleh untuk berangkat kajian, tapi di sana dibutuhkan biaya untuk ongkos keberangkatan, maka wajib bagi sang suami untuk mengeluarkan biaya tersebut, karena wajib untuk memberikan haknya berupa pendidikan agama, seperti itu ya, demikian dikeluarkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Saya sarankan kepada suami ya, ini hanya anjuran saja, dia bukan hal yang wajib sesungguhnya ya, bukan yang wajib. Maka hendaknya kepada sang suami, hendaknya memberi kepada sang istri tersebut selain uang belanja, berikan kepadanya ya, walaupun ini bukan kewajiban dan tidak boleh seorang istri menuntut demikian ya. Beri kepada istri tersebut sejumlah uang ya, anggaplah uang ini sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dirinya bersama dengan kita para suami ya, berikan
seperti itu. Yang uang ini, sejumlah uang ini sekiranya cukup bagi dirinya barangkali untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder bagi dirinya, atau untuk keperluan berinfak yang kita juga akan dapat pahala darinya, atau contohnya bersedekah, atau contohnya barangkali membeli make up tambahan contohnya, atau bahkan membackup contohnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang kurang, atau contohnya ini untuk memberikan bantuan kepada keluarga sang istri, seperti itu. Ketika sang keluarga istri membutuhkan, maka biarkan bantu sang istri tersebut untuk bisa dia bersilaturahim dengan keluarganya dengan cara memberikan hadiah dan bantuan. Dengan cara apa? Tadi, uang yang kita berikan, walaupun tak banyak sesungguhnya. Dan itu bukan merupakan kewajiban, itu hanya anjuran saja. Karena kewajibannya adalah nafkah, seperti itu. Nah, demikian. Nah, ini hanya sekedar ini masukan saran kepada para suami. Tentunya ini berdasarkan kelapangan, dan tidak boleh seorang istri itu menuntut hal ini, karena ini sekedar tambahan saja. Kewajibannya adalah tadi nafkah untuk kebutuhan primer, seperti itu ya. Baik, adapun tadi untuk seperti membayar fidyah, wallahu taala alam, bila fidyah tersebut terkait dengan pembayaran fidyah karena kehamilan atau karena menyusui. Kehamilan dan menyusui. Yang tentunya kehamilan dan menyusui ini disebabkan karena ulah suami. Bahasa ulah ini sepertinya kurang tepat ya, tapi tidak masalah saya sebutkan seperti ini supaya mudah untuk memahami ya. Ini dikarenakan tindakan sang suami kepada sang istrinya, sehingga istri itu mengalami kehamilan dan dia harus menyusui sang bayinya. Baik ya, tentunya ini kan sebabnya karena sang suami, sehingga konsekuensinya sang suami harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya. Apabila contohnya kehamilan dan menyusui tersebut itu melewati masa-masa Ramadan, di mana dia tidak sanggup sang istri tersebut untuk berpuasa, sehingga dia dikenakan pembayaran fidyah menurut pendapat yang kuat. Katakanlah sang penanya ini, seorang ibu rumah tangga atau istri ini berpendapat demikian, maka saya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya beban pembayaran fidyah itu ditanggung oleh suami, karena kehamilan dan menyusui bayi itu sebab ulah sang suami, maka dia harus bertanggung jawab. Demikian ya, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Adapun akikah ya, adapun akikah, mengakikahi diri sendiri ya, para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini ya. Pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut ya, tidak ada kewajiban ya bagi seseorang untuk mengakikah diri sendiri tatkala orang tuanya dahulu tidak mampu untuk mengakikahi dirinya semasa masih kecilnya, demikian, maka tidak ada kewajiban ya, seperti itu. Andaikan pun dilakukan ya, bagi sebagian pendapat maka ini merupakan akikah bagi dirinya. Adapun saya condong bahwasanya itu hanya sekedar menyembelih hewan biasa dan dia mendapatkan pahala karena berbagi kepada orang lain. Demikian. Wallahu taala alam. Tapi bukan merupakan kewajiban. Seperti itu. Karena sesungguhnya akikah itu adalah kewajiban orang tua, atau kita katakan syariat yang berlaku bagi orang tua. Kalimat kewajiban bagi orang tua bagi orang yang menyatakan itu wajib. Ya. Seperti itu. Kalau akikah memang disyariatkan, maka sesungguhnya akikah itu sesuatu yang disyariatkan bagi kedua orang tua, bukan bagi pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oleh karenanya, saya hanya bisa nasihatkan kepada sang ibu rumah tangga ini atau istri ini untuk terus melanjutkan menjadi istri yang salehah, ya, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya,
dengan memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana menjadi seorang yang memegang amanah sebagai ibu rumah tangga dan menjadi seorang wanita yang solehah sebagai contoh bagi putri-putrinya kelak dan demikian. Nah, terus bersabar menemani suami dalam suka dan cinta, ya, seperti itu. Demikian, ya. Nah, semoga ini bermanfaat, ya. Adapun kekurangan maka bersabarlah, ya. Adapun hal-hal yang lain yang di luar kebutuhan primer maka juga ini harus disabari, demikian, ya. Dan mudah-mudahan sang suaminya juga bisa mendengarkan kajian ini sehingga termotivasi, ya, termotivasi untuk bisa, ya, yang memberi sedikit dari gaji rezeki yang Allah anugerahkan kepada dirinya untuk berbagi sedikit kepada sang istri sehingga istri punya simpanan, ya, sebagai cadangan untuk keperluan bagi pribadinya, bahkan rumah tangganya, atau barangkali bagi keluarganya dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira kita sudahi dulu, kita cukupkan dulu karena sudah, ya, berlalu panjang ini, ya, lewat waktunya. Insyaallah ta'ala di waktu berikutnya kita akan mencoba untuk bisa menjawab pertanyaan dan sebelumnya memberikan, ya, kajian materi tambahan seperti itu. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.